Assalamualaikum Bentar, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kan Waalaikumsalam, Dewi. Ya. Di sini kan menjelaskan tentang apa tuh menurut pandangan Islam kan. Nah, kalau menurut pandangan selain Islam tuh kayak gimana sih? Gitu. Makasih. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi terima kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kami akan tampung pertanyaan dulu. Selanjutnya, siapa yang bertanya? Aku. Ya, silakan dulu pertanyaannya. Oke. Izin bertanya. Jadi pertanyaannya, berdasar pendidikan Islam itu sendiri menurut Al-Quran dan hadis, seperti apa yang dipaparkan dalam makalah. Paham nggak? Paham kan? Pertanyaannya sudah kita tampung. Baik, kami akan menjawab pertanyaan pertama dari Saudari Dewi. Ya, tentang pandangan pendidikan selain Islam. Bukan, Dew. Iya, tuh. Iya. Ya. Baik. Bentar. Jadi izin menjawab ya Dewi, dan mohon koreksinya juga kalau ada yang ingin menambahkan atau menyangkal. Jadi landasan pendidikan selain menurut pandangan Islam itu ada bermacam-macam. Kalau di negara kita sendiri itu landasan pendidikan dinamakan landasan yuridis yang di dalamnya itu terdapat terus Pancasila dan undang-undang. Nah, mungkin juga di pandangan dari agama-agama yang lain juga mempunyai landasan yang berbeda sesuai dengan kitab yang diimaninya. Tetapi landasan pendidikan itu sama saja untuk mencapai tujuan pendidikan yang dapat merubah kehidupan menjadi lebih baik. Gitu. Bisa kejawab nggak, Deo? Oh gitu, ya. Ngerti. Kalau di Indonesia tuh yuridis gitu ya? Iya. Oke, makasih ya. Iya, sama-sama. Terima kasih Nisa. Febri. Lihat Sinyal. teman-teman, ada yang ingin menambahkan? Baik, kalau begitu jika tidak ada yang ingin menambahkan, kita beralih ke pertanyaan kedua. Sudahkah negara pendidikan di Indonesia ini telah menerapkan pendidikan Islam sesuai dengan Quran dan hadis? Benar seperti itu, Nurul? Iya, Chan. Nurul? Iya. Baik, selanjutnya
di pertanyaan kedua ini, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Nurul yang menurut saya ini sebenarnya sudah menerapkan pembelajaran Islam, menggunakan sistem pendidikan sesuai kan bukan merupakan suatu negara Islam. Jadi tidak semua sekolah atau lembaga pendidikan menggunakan sistem sesuai Al-Quran dan hadis. Seperti kan kita memiliki sekolah khusus Kristen yang tentu saja tidak menggunakan sistem pendidikan sesuai Quran dan hadis. Dan sebaliknya seperti pondok pesantren. Nah, mereka memang benar menggunakan sistem pendidikan sesuai Al-Quran dan hadis. Tetapi karena adanya pengaruh sistem pendidikan dari luar, maka tidak sepenuhnya menggunakan sistem pendidikan sesuai Al-Quran dan hadis. Nah, seperti itu, Saudari Nurul, apa sudah jelas? Setuju. Ya, barangkali Suhe ingin menambahkan. Setuju. Ya, Saudari Nurul, apakah sudah jelas atau ada yang masih belum dipahami? Iya, izin menambahkan sedikit. Pun? Iya, ya. Memang beberapa lah langkahnya sudah diterapkan, namun tidak secara keseluruhan kayak gitu ya. Bahkan kalau teman-teman tahu gitu, di sekolah Buddha pun, lupa Buddha apa Kristen. Jadi waktu itu guru kimia UN pernah berkunjung ada sekolah non Islam dan ternyata mereka itu salah satu apa sih namanya one system apa tadi masih tentang keislaman gitu, pendidikan dalam keislamannya, salah satunya menerapkan tulisan an-nadhafatu minal iman gitu di dalam kelasnya. Nah itu satu ini ya, maksudnya satu bukti kalau misalkan di Indonesia beberapa sudah diterapkan gitu, meskipun memang meskipun bukan di Islam maksudnya itu ya. Jadi beberapanya sudah diterapkan gitu. Salah satu contohnya seperti tadi tertulis an-nadhafatu minal iman. Padahal yang kita tahu kan an-nadhafatu minal iman ya ciri khasnya dari Islam gitu ya. Sekolah Islam kayak gitu yang biasanya ditempel-tempel kayak gitu. Cukup. Ya, terima kasih Saudari Uun atas tambahannya. Jadi ada toleransi terhadap sesama agama meskipun kita mayoritas penduduk beragama Islam yang tentunya lebih mengedepankan sistem pendidikan Islam. Oke, sama-sama dengan senang hati. Menambahkan lagi maksudnya. Sudah terjawab. Jadi mungkin kesimpulannya beberapa lembaga pendidikan di Indonesia mungkin yang notabene menerapkan pendidikan Islam itu memang sudah mencapai tujuan ya, atau menerapkan tujuan yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Mungkin itu. Makasih Sausan atas jawabannya. Ya, terima kasih.